dimanapun umat Islam ada, umat Islam dan bukan Islam tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling ganggu. Bahkan dalam pasal yang lain Rasulullah mengkhususkan tidak boleh memaksa orang masuk agama Islam. Umar bin Khattab melarang merusak sinagog, melarang merusak gereja, melarang merusak salib, melarang mengganggu para pendeta. Nggak ada yang maksa-maksa pakai topi Sinterklas, nggak ada. Dan kita juga nggak boleh maksa orang Kristen pakai jilbab ketika Lebaran, nggak juga. Di negara-negara Islam, Natal libur, Paskah libur, Masya Allah. Sultan datang masuk ke gereja dan menggendong anak di situ. Diem, yang nangis dicari digendong lagi, yang nangis digendong lagi. Coba bayangkan peristiwa itu, sehingga rame-rame itu anak kecil tersenyum dengan Sultan. Kira-kira emaknya bagaimana? Akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk barat, timur, utara, selatan, barat, ufuk barat, ya. Afakihim, di segala ufuk, jamak, ya. Annahul haq, bahwasanya Islam itu yang hak, Quran itu yang hak, dan mereka tuh mengakui itu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai setiap diri mengakui bahwa Quran itu hak, Islam itu hak, dan mereka akan masuk Islam berbondong-bondong. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau datang pertolongan Allah, ya, iza jaa nasrullahi wal fath, dan kemenangan, niscaya kau akan lihat orang-orang itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, nggak terbendung, terus berbondong-bondong. Nah, saudara sekalian, itu berlaku dulu, sekarang, sampai yang masa akan datang. Dan 1096 sampai 1453, tepatnya tanggal 29 bulan Mei, tanda berakhirnya perang salib. Ya, November 1096 dimulai perang salib, Mei 1453 berakhir perang salib. Kapan berakhirnya? Ketika jatuhnya Konstantinopel. Begitu, jatuh, itulah tanda berakhirnya. Konstantinopel jatuh dengan perlawanan selama 8 minggu yang gencar, tapi sebelumnya perjuangan Masya Allah. Jatuhnya Konstantinopel ini sebenarnya bukan jatuh, ya. Profesor Moshe Sharon, dia mentor saya, ya. Saya bermalam di rumahnya, jadi bukan katanya, bukan kaleng-kaleng. Itu mengatakan bahwa Islam datang itu, dia istilah dia, karena dia bahasa Inggris, to liberate, gitu, not to be conquered, tidak untuk menguasai, to live, untuk membebaskan. Islam datang selalu membebaskan. Nah, yang terjadi di Konstantinopel, yang dilakukan oleh sultan yang sangat terkenal, siapa namanya? Fatih, Masya Allah, ya, atau Mehmet, ya, Mehmet II, ya, itu, ya, membuat Eropa kehilangan mukanya, karena selama 1000 tahun lebih tetap berada di tangannya. Berapa tahun tuh ya, kurang lebih, ya, Insya Allah 14 abad, ya. Kok 1000 tahun? 1400 tahun berarti, ya. 1400 tahun dikuasai oleh Romawi. Dan ini memang telah diramalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merombak seluruh wajah Bizantium.
Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini kan 1000, kejadiannya 1400. Kalau mundur 14 abad berarti sejak tahun 1, betul nggak? Kalau tahun 1 berarti Konstantinus. Nah, Konstantinus 1 gitu loh. Dan yang terjadi pada zaman itu Konstantinus 11. Ya, Konstantinus 11 itu pada waktu peralihannya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, ingat bunyi piagam Madinah? Ingat? Kira-kira apa ya kira-kira? Di mana ada Islam menguasai satu wilayah, maka orang Islam ataupun yang bukan Islam bebas melaksanakan agamanya masing-masing, betul? Dimanapun umat Islam ada, umat Islam dan bukan Islam tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling ganggu. Bahkan dalam pasal yang lain Rasulullah mengkhususkan tidak boleh memaksa orang masuk agama Islam. Bahkan di awal perjanjian Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dalam hidup bernegara ini nggak ada bangsa Arab lebih tinggi dari bangsa Ajam yang bukan Arab, nggak ada. Bangsa Persia lebih rendah daripada Ahlul Bait, tidak ada. Hadis Sahih Bukhari itu yang saya cerita. Kalau ternyata kita punya adab, kita lebih menghormati para habaib ketimbang yang lain, itu adab dan memang sepantasnya. Tapi itu bukan berarti para habaib gila hormat, pengen dihormat-hormatin, tidak. Mereka memang mulia, mereka memang ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemuliaan itu kita hormati, kita sayangi, begitu ya. Kita lindungi, kita jaga. Caranya salah satunya dengan menghormati dan memuliakan para habaib, begitu ya. Dan ini bagian daripada cinta Rasulullah, masa enggak cinta keturunannya, begitu ya. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah, tadi kepotong lagi ngomong apa ya? Oh, perjanjian. Ini penting, ini penting mengetahui latar belakang pengajian perjanjian dulu. Jadi ketika Islam berkuasa itu bebas hilir mudik kemana-mana. Ketika Islam memegang peranan itu bebas, tidak ada perbedaan, nggak ada dibeda-bedain. Fakta telah bercerita, sejarah telah tercatat, nggak mungkin bisa terkoreksi. Apa buktinya? Banyak di zaman Sayyidina Umar bin Khattab misalnya. Ada perjanjian Wa'dal Umariyah tercatat sampai sekarang dalam tinta emas bahwa Umar bin Khattab melarang merusak sinagog, melarang merusak gereja, melarang merusak salib, melarang mengganggu para pendeta, para rahib, para pastor dan sebagainya. Tercatat, haram hukumnya. Dan yang ditetapkan oleh Rasulullah maupun para sahabat berlaku abadi. Catat ya, berlaku abadi. Sekali lagi ya, berlaku abadi. Karena taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat Nabi, itu berlaku abadi. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin juga berlaku abadi. Wajib atas kamu ikut sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan salah satu sunnah khulafaur rasyidin, haram mengganggu gereja, haram mengganggu salib. Itu bagian daripada sunnah khulafaur rasyidin dan Rasulullah tentunya. Masa yang begini gue dibilang rasis? Masa yang begini saya dibilang menyudutkan orang Nasrani? Ya. Masa iya sih, fitnahnya keterlaluan, saudara. Ya. Ini Wa'dal Umariyah, perjanjian Umar bin Khattab. Ini bukti bahwa di mana Islam berkuasa, tenang, kompak, damai, akur. Begitu juga pada masa pasca sahabat Nabi. Muawiyah melindungi semua. Ya. Begitu juga pada masa di mana-mana, bukan di Madinah doang. Ingat Amr bin As ketika memperbesar masjid di Mesir, tahu-tahu kena
kena rumah orang Yahudi yang diganti berkali-kali lipat. Itu saking amannya umat yang non Islam tinggal di tempat orang Islam. Makanya kalau ada orang bom gereja lalu teriak takbir Allahu Akbar, kayak kita mau gamparin lo. Kurang ajar banget sih lo. Betul nggak? Umat Islam wajib menjaga kedamaian. Di Surabaya ada orang pakai jilbab bawa anak bom polisi. Kan ini kurang ajar, mencoreng wajah Islam. Yang mana ajaran Islam yang begitu coba? Yang mana enak aja? La ilaha illallah. Itu orang-orang yang mencoreng wajah Islam yang sebenarnya, saudara. Ya. Baik. Di mana Islam berkuasa pasti seperti itu, termasuk di Istanbul, termasuk di Turki, termasuk di semua daerah, termasuk awal mula perang salib, yaitu di Yerusalem. Jadi kok nggak mau damai gitu loh. Maaf, sekarang saya mau kasih penjelasan dengan cara yang sangat sederhana dan gampang dengan istilah Betawi deh, begitu ya. Begini, gue mesti berkuasa, begitu katanya. Kalau lu yang kuasa nggak enak, gitu. Jadi kalau Islam yang memegang itu tertib, kompak, damai, disamakan gitu loh, adil. La ikraha fiddin, nggak ada paksa-paksaan dalam agama, nggak ada. Nggak ada maksa warung ditutup, nggak ada. Kalau ada yang maksa seperti itu, dia tidak bagian daripada akhlak Islami. Nggak ada yang maksa pakai topi sinterklas, nggak ada. Dan kita juga nggak boleh maksa orang Kristen pakai jilbab ketika Lebaran, nggak juga. Gitu aja. Ya. Sebagian ada yang maksa pakai topi, sebagian ada yang maksa pakai jilbab, nggak ada. Ya. Nah, keadaan seperti ini nggak dikehendaki. Pada 2 pekan yang lalu saya sampaikan bahwa awal mula adalah fitnah. Fitnah. Gereja Holy Sparter katanya dibakar, diratain gitu oleh seorang yang bernama George kurang ajar ini loh, sehingga memicu kedatangan dan akhirnya dibunuhlah umat Islam. Tapi kalau kita pikir nih, kalau kita pikir dengan sejarah, waktu misalnya dia datang, loh gerejanya nggak apa-apa, mestinya oke, minta maaf, begitu dong, betul nggak? Betul nggak? Masuk akal nggak? Kan saya bacanya dari tulisan orang Islam maupun tulisan orang Kristen. Baca banyak buat bahan kajian, baca banyak buat bahan kajian. Kalau ada angka-angka yang lupa, punya kebetan, punya contekannya di sini. Oh gitu, oh gitu. Nah, contekan. Buku yang dibaca The Name of Istanbul, ditulis tahun 1993, ya, ya, itu yang salah satunya. Ditulis oleh Necdet. Ya, Necdet Sakaoglu, ya, namanya Sakaoglu barangkali ya. Yang ketawa tuh pelakunya tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ketika Islam yang menguasai, aman, tenang, kompak, damai, gereja dibangunin, rusak, dibetulin. Makanya saya heran, 1000 kali heran ketika orang-orang protes Anies Baswedan bangun masjid di Masjid Antas Air, Masjid Apung. Protes. Sementara sebelumnya Pak Anies bikin pembakaran mayat untuk agama Hindu, nggak ada yang suara. Dan belum pernah ada karusel Natal di jalan, belum pernah ada kecuali di Jakarta, gubernurnya Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies Baswedan mengayomi orang-orang Hindu, mengayomi orang-orang Kristen, dan untuk Buddha juga diresmikan kelenteng yang besar untuk orang-orang Buddha.
Orang Kristennya diayomi, orang Katolik Protestannya diayomi, Hindunya diayomi, Budanya diayomi, Konghucu sekalian diayomi. Begitu bangun masjid diprotes. Ya Rab, muka lo jauh deket gua rawab, gua tampar sini tuh. Lah betul apa tidak? Lah kan semua diayomi. Masa giliran masjid protes? Katanya jangan terlalu fanatik lah, jangan terlalu apalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini bagaimana sih? Lalu kita yang bela dikatakan, oh mau bela itu, mau bela itu. Enggak bela. Kita ngomong yang hak. Kita ngomong beri keadilan. Enggak boleh begitu, saudara. Saya bilang. Pak Anies juga. Jadi jangan ngomongin Pak Anies lagi deh. Tadi sangka gue kampanye lagi di masjid. Serba salah kita emang. Ya pokoknya nggak boleh dicontoh lah, begitulah. Contoh. Dari dulu tuh begitu. Dari dulu tuh begitu. Dan pelakunya orang Islam juga. Pelakunya orang Islam juga. Memang yang terjadi pada waktu perang salib pertama, siapa juga yang ikut-ikutan fitnah? Orang yang ngaku Islam juga. Siapa dia? Syiah. Kemarin ada kejadian tuh di Solo tuh. Kita nggak usah bahas. Doa aja kepada Allah semoga ini tidak terjadi lagi lah, begitu ya. Baik, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian, begitulah perang-perang salib terjadi. Seharusnya udah enggak dong. Gitu. Ingat ketika Sultan Mehmed masuk ke kota Istanbul, dulu Konstantinopel ya. Oke, namanya Konstantinopel dulu. Ketika masuk ke Konstantinopel, para pendeta, para wanita dan anak-anak berkumpul di gereja yang besar itu. Ya. Tahu apa yang terjadi? Saudara, bayangkan Anda hidup pada masa itu. Dan bayangkan, baca dulu apa yang terjadi di belahan dunia yang lain ketika itu. Baru paham. Udah pasti dibunuh. Udah pasti dibunuh. Tidak ada tempat yang tidak dibunuh. Karena kelakuannya begitu. Gitu loh. Pasti dibunuh. Yang tahun 1912, yang tahun 1911, yang tahun 1913, itu pembunuhan semua. Baca coba. Sampai 11-12 kali perang salib itu pembunuhan di mana-mana. Pembunuhan. Maka itu mereka siap ketika kalah dibunuh. Dan masuklah kota Konstantinopel, Sultan yang luar biasa ini, yang masih belum berumur 25 tahun ini, masuk dan membuka pintu gereja. Apa yang terjadi? Para orang tua histeris, para anak menangis, berkumpul di sudut gitu. Dan Sultan turun dari kudanya, dia jalan. Dan salah seorang anak yang nangis digendong sama dia, dipeluk sama dia, dicium dan dikasih buahan. Berhenti nangis tuh anak. Coba Anda bayangkan, indahnya bagaimana peristiwa itu. Itulah wajah Islam yang sebenarnya. Itulah tanda berakhirnya perang salib. Minggu depan kita cerita apa yang terjadi pasca itu, ya, sampai kejadian yang sangat memilukan 1923-1924 ketika berubah dari Islam ke Republik Turki, ya. Ketika Idul Fitri nggak boleh libur, kurang ajar emang tuh orang tuh, lanatullah banget itu, ya. Iya. Sementara di seluruh kota Islam 25 Desember libur, termasuk Indonesia libur semua, ya. Sementara kota-kota lain nggak ada. Emang di Amerika Lebaran libur? Michigan doang. New York juga ada. Emang di Inggris Lebaran libur? Yang mengerti toleransi itu siapa? Emang di Eropa Lebaran libur? Idul Adha libur? Maulid libur? Di negara-negara Islam Natal libur, Paskah libur. Masya Allah. Ya, libur semuanya. Kenapa? Karena Islam sangat menghormati agama lain. Begitu saudara, ya. Di Indonesia aja Minggu yang libur bukan Jumat. Hebat nggak? Masya Allah.
Nih ngomong begini nih, besok ada yang fitnah. Wah, fitnah. Mau apa? Memanas-manasi masyarakat supaya libur Jumat. Kagak. Itu otak lo yang kotor, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, biar aja begini terus. Enak lagi gitu. Apalagi saya, enak lagi. Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Ya kantor-kantor gue. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kembali ke akhir ending perang salib. Sultan datang masuk ke gereja dan menggendong anak di situ. Diem, yang nangis dicari digendong lagi. Yang nangis digendong lagi. Coba bayangkan peristiwa itu. Sehingga rame-rame itu anak kecil tersenyum dengan Sultan. Kira-kira emaknya bagaimana? Coba bayangkan peristiwa itu. Kira-kira emaknya bagaimana? Dan para pendeta, kata Sultan, ditawarkan, Anda boleh hidup di sini, masuk ke rumah masing-masing, nggak ada yang diganggu. Bandingkan dengan Raja Philips II ketika berhasil menaklukkan Spanyol. Pidatonya semuanya harus masuk agama Kristen dia. Saya bilang Kristen dia dah, supaya nggak menyudutkan orang Kristen. Beda Kristennya. Ini Kristen ala dia, ala Philips II. Harus masuk Kristen, kalau enggak keluar dari Spanyol. Dan kalau enggak harus masuk Kristen dan ditandai dengan topi kuncung dan diikat babi di depan rumahnya, keluar masuk harus jilat babi itu. Ini enggak. Kalau enggak dibunuh. Sementara ketika Islam yang berkuasa pada waktu itu yang 1453, ya, boleh semuanya, silahkan. Apalagi pidatonya sangat mengharukan. Kami berharap semuanya jangan pergi dari kota Konstantinopel ini yang kemudian berubah menjadi Istanbul. Itu kata Sultan. Hiduplah bersama kami. Hiduplah bersama kita semua. Coba bayangkan itu. Dan para pendeta semua, hiduplah bersama kami, katanya. Tetapi kalau tidak mau, kami antar ke perbatasan keluar dengan tentara kami dan kami jamin keselamatannya. Coba. Sebagian yang gengsi maunya keluar, sebagian tinggal di sana dan beranak pinak dan rame-rame bersahabat akrab. Dan ketika hari Jumat yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja pada hari Minggunya, dan yang Yahudinya hari Sabtu ke sinagognya mereka. Damai, tentram, kompak. Lah kok tiba-tiba ada orang bodoh berkata, kalau Islam berkuasa, kalian semua dibunuh. Ada nggak? Ada tidak? Ada pejabat ngomong begitu di Indonesia Timur? Ada? Ada. Ini namanya fitnah, dan udah diaduin, boro-boro ditangkap pejabat. Ya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa? Berikutnya ini hebatnya lagi. Ya, hikmahnya lagi, bukan hebat, bukan hikmah, ulangi. Kejadiannya lagi. Jadi gini. Ketika Konstantinopel, Turki, kan tahu ya, kalau lihat di peta kan ya, Turki sebagai jalur sutra, ya, jalur sutra dari Eropa menuju Asia, ya, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman. Kalau mau ke India, Pakistan, Indonesia, kan lewatnya lewat situ kan, lewat Turki kan. Nah, Turkinya sekarang nggak ada, Turkinya sekarang dipegang Islam dan dia nggak mau lewat situ, lewat mana? Dan tadinya Turki sebagai jajahan, ngambil rempah-rempah di situ, ngambil harta di situ untuk dibawa ke Eropa, dibawa ke Inggris, Belanda, Portugis, gitu. Dengan 3 negara saya sebut udah paham dong larinya kemana? Akan kemana setelah Turki hilang? Tahunnya 1453. Kedatangan siapa itu? Kedatangan siapa? Dan kemana?
Nikolaus Kopernikus. Siapa lagi? Dengan 9 armada perangnya, seorang kolonel, siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Bukan, Columbus ke Eropa, ke Amerika. Siapa namanya? Ayo dong, santri-santri sejarah. Cornelius de Houtman. Waduh, siapa tuh? Kasih hadiah. Gula jahe merah premium Babe Haika, atau madu hitam berjam-jam, air, jangan air, tapi sabar, ini penting, hadiahnya nih penting. Gue kasih yang bagus punya lo. Apa ya yang ada di tas gue ya? Masker mau? Ini nggak ada yang punya nih Pak. Ini bener nggak ada yang punya nih Pak. Ini langka. Ini langka. Ini bordirannya timbul bordirannya, benangnya benang emas, timbul, warnanya doang emas, bukan dari emas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini topi baru, ada yang kasih dari pos, dari Riau, katanya dia ini dibordir Ustadz khusus. Memang betul timbul, luar biasa. Siapa yang jawab tadi? Tolong kasih dong dia. Yang jawab? Yang jawab siapa tuh? Wah, itu luar biasa tuh topi tuh. Ente pakai langsung teroris loh. Tuh bagus ini, lihat tuh. Masya Allah, langka itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Pakai lo khilafah dituduh lo. Ya begitu emang orang, nggak ada yang paling demen ngefitnah orang. Pakai Pak, jangan takut Pak. Itu topi saya pakai kok kemana-mana. Ya, itu bordirannya langka itu, timbul tuh, keren. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Cornelius de Houtman. Nikolaus Kopernikus belum, bukan dia. Ya, salah. Baik, jemaah sekalian. Jadi, ketika rempah-rempahnya hilang, ketika sumber emasnya hilang, ketika gold, gospel, glory-nya itu hilang, ya, dan dia butuh makanan untuk kehangatan, yang ada itu yang tumbuh di India, di Indonesia terutama, cengkeh, lada, dan sebagainya, dan jalur Turki itu udah tertutup, maka akhirnya dia melalui jalur laut. Maka yang saya bilang hikmahnya buat Eropa menjadi maju angkatan lautnya dan penjelajahannya semakin luas, maka yang kena apes tibalah ke Indonesia. Begitu. Minggu depan lebih seru lagi nih, ya, lebih seru lagi, nyambung tuh semua. Buku saya udah jadi 820 halaman, ya, 820 halaman. Yang belum dicetak-cetak juga karena percetakan minta DP-nya itu 70%. 70% DP-nya, lalu kemudian dia cetak langsung bayar lunas baru dikirim. Dan satu buku saya belum tahu tuh harganya berapa. Saya bilang tunggu sebentar ya, udah di penerbit, naskahnya udah di penerbit. Nah ini dia nih yang saya bilang, umat Islam susah banget kalau keluar fulus untuk begini, susah banget. Coba saya buka sekarang pendaftaran, daftar ke Ittihad, ya, daftar ke Ittihad, coba daftar ke Ittihad, Inden, paling cepet tuh buku jatuhnya. 800 saya nggak berani bilang dah. Ya kurang lebih cepet dah, kurang lebih pasti itu 800 halaman itu.
820 halaman, lengkap. Ini berkah corona. Nggak keluar nulis akhirnya jadi, gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kita balik lagi, kita fokus lagi. Akhirnya ketika usai, tapi mereka tetap nafsu serakah merampoknya ada, maka Inggris tuh lewat situ, Portugis, Belanda, semua. Terus akhirnya sebagian jatuhlah ke Indonesia. Kenapa? Karena lewat jalur darat tertutup. Sebenarnya nggak tertutup, karena Islam pasti taat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal diganggu. Cuman ada kegengsiannya itu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat hikmahnya, ya, keruntuhan daripada Konstantinopel itu, jadi membuka peluang, dan sebenarnya ini bagian daripada sunnatullah yang tidak bisa dilanggar dan dilawan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah lah yang telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Bencong bukan ciptaan Allah. Ayatnya kan Anda bacain tadi. Ya, waria bukan, dia merusak dirinya sendiri. Lesbian bukan, dia merusak dirinya sendiri. Homoseks bukan, dia merusak dirinya sendiri. Yang Allah buat apa? Zakar, unsa. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Disebutnya zakar lagi. Maaf ya, zakar disebutnya ya. Yang kalau dilihat di kamus besar bahasa Indonesia KBBI, coba cari apa arti zakar. Biji. Paham kalau maksudnya? Ya nggak begitu juga amat kali, bercandanya begitu. Ini kromosom XX dan XY, zakar wa unsa. Ini bicara kromosom, sehingga mustahil dia terlahir dalam keadaan homo. Dalilnya itu tadi, dan juga ayat hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang dilahirkan pasti fitrah. Dengan dua dalil itu, kan ada penelitian dari barat bahwa homoseksual itu adalah penyakit dan tidak ada bawaan dari bayi, begitu kan? Ini penyakit, asli penyakit. Sebelum dia katakan itu, Islam udah punya solusi. Itu tidak mungkin terjadi, kata Islam. Allah ciptakan pasti kromosom XX atau XY. Nggak mungkin YKK, itu resleting namanya. Resleting YKK. Nggak mungkin juga XXX, nggak mungkin juga YYY. Nggak. Kromosom itu udah jelas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Rasulullah tegasin, pasti lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Bahkan ketika punya dua kelamin, Islam punya solusi. Fikihnya Masya Allah, Imam Syafi'i itu punya solusi. Imam Syafi'i bilang apa coba ketika terlahir punya dua kelamin? Suruh dia pipis. Keluar dari mana? Tuh, dahsyat tuh. Dahsyat itu Imam Syafi'i itu. Sampai ke situ ilmunya gitu loh. Nggak perlu tunggu gede, mana yang dominan, enggak. Suruh dia pipis. Keluarnya mana duluan? Kalau keluarnya, maaf ya, kelamin wanita duluan, vagina duluan, maka maaf, penisnya dipotong. Kalau keluarnya ternyata, maaf ya, penisnya duluan, kelamin laki-laki duluan, maka vaginanya harus ditutup. Begitu dalam Islam. Jadi udah ada solusi, saudara. Kagak ada yang satupun masalah yang tidak terselesaikan dalam hukum Islam. Itu indahnya. Maka bauran
Eropa sampai ke Asia dan seluruh dunia ini bagian daripada terjadinya sunnatullah, yaitu Allah ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li ta'arofu, untuk saling kenal. Subhanallah, subhanallah, indahnya begitu loh. Dan ternyata sekarang kita bisa akur, kita bisa kompak, kecuali di negara yang dikuasai oleh para manusia bejat. Di mana itu? Cina. Negara Cina loh ya, bukan orang Cina Indonesia loh ya, jangan salah. Uighur. Ya. Kecuali di Burma, Aung Suu Kyi, siapa tuh? Pendeta-pendeta Burma itu loh, yang membunuh umat Islam luar biasa. Atau sekte di Afrika yang ngebakar dan memakan tubuh-tubuh orang Islam. Atau Israel laknatullah yang menggencet orang-orang Palestina yang muslim. Negeri lain tidak. Antum tidak boleh katakan emang begitu orang Kristen, nggak boleh saudara. Hati-hati, hati-hati. Antum ke Inggris sono, orang-orang Kristen di Inggris baik-baik kepada orang Islam, nggak ada masalah. Antum ke Belanda sono, bebas semuanya. Ya, antum ke Tel Aviv, orang Yahudinya membiarkan orang Islam. Saya harus fair karena saya pernah tinggal di sono. Ya, tahu begitu loh. Kecuali kalau negara-negara beberapa pendatang yang haus darah, itu pendatang. Zionis itu pendatang, bukan asli orang Israel, dia pendatang. Banyak dari Argentina, banyak dari Afrika. Itu Zion itu dipelopori oleh Theodor Herzl. Zion itu bahasa Ibrani yang artinya comeback. Orang-orang yang berusaha comeback itu disebut Zionis, begitu. Jadi saya mesti fair bilangnya. Ada yang baik, ada yang enggak. Ya, ada yang asik, ada yang enggak asik. Masjid azan berkumandang di tengah-tengah Tel Aviv. Ya, enggak ada masalah. Ya, orang-orang Yahudi lewat situ, salam. Yeah, anda bilang gitu aja gimana? Tapi salam juga, nggak seru dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia paham bahasa Arab. Ya, paham karena bahasanya Arab sama Inggris. Anak kecil pada bahasa Arab sana. Banyak berbahasa Arab ya. Sekarang baru populer bahasa. Tadinya nggak, Ibrani nggak populer. Nah, jemaah sekalian, jadi pasca perang salib menyebarlah semua. Turki tidak menutup, tapi mereka mencari jalan, akhirnya tersebar luaslah. Begitulah indahnya ayat Allah. Nggak bisa dihalangi, nggak bisa dihalangi. Udah kayak begitu ya kayak begitulah. Nggak bisa dihalangi, nggak bisa. Termasuk sebentar lagi Muharram, saya singgung sedikit, terbantainya cucu-cucu Rasulullah di Karbala. Gua habis ngomong begini besok fitnah nih, Ustadz Syiah. Lah harus saya cerita fakta bahwa cucu-cucu Rasulullah dibantai di Karbala. Memang kejadian begitu. Al-Husain ini Masya Allah mujahid besar dan terbesar di zamannya. Ini kalau saya bilang begini sensitif nih, saya dituduh Syiah nih, sebodoh. Emang faktanya kok, mana ada mujahid yang lebih besar di zamannya kecuali Al-Husain. Coba besok saya cerita ntar pada waktu 10 Muharram apa yang terjadi di Karbala. Cucu Rasulullah itu dibantai dengan sadis, ya, dibantai, dan bagaimana perlawanan cucu Rasulullah itu, ya, pedang tuh di tangan Husain, di tangan Al-Husain pedang itu luar biasa, hancur lebur semuanya itu loh pasukan, kalau tidak ada pasukan panah yang menghujam ke tubuh Al-Husain. Hasan, ya, boleh kata 40 orang melawan cucu Rasulullah Al-Husain, mereka semua kalau pakai pedang tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya. Dan begitu kena panah, darah mengalir dan tercincang-cincanglah tubuh cucu Rasulullah itu. Dipenggal kepalanya, dipisahkan, ditendang-tendang, ya, ditusuk sama tombak dan diarak hanya kepalanya. Ini cucu Rasulullah yang mulutnya dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita cerita apa yang terjadi di Karbala. Demi Allah kita cerita yang hak saja,
tidak untuk menjadikan kita Syiah, laknatullah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang melakukan siapa? Kenapa Abu Bakar yang disalahin? Syiah. Yang melakukan siapa? Kenapa Umar bin Khattab lu salahin? Nah, begitulah. Nanti kita bahas karena udah Isya, kita cukupkan sampai di sini ya. Perang salib kita tidak bahas perang demi perang karena kurang lebih sama. Saya mengebahas secara global 4 kali pertemuan membahas perang salib. Setelah pasca perang salib apa yang terjadi? Turki. Nah ini persis nih, kita bicara sensitif banget nih, kayak Indonesia begitu. Dari yang Islami menjadi yang tidak, lalu dikuasai oleh yang tidak Islami, akhirnya berantakan negara itu dan kemudian kembali menjadi Islami. Dan kita lihat nanti tahun demi tahunnya sampai terpuruknya Turki di tahun 1923, 1924 dan kemudian hancur lebur sampai terjadinya Turki yang baru di tangan Erdogan kalau orang Turki bilang ya, sampai peristiwa yang sangat bersejarah dibukanya kembali Hagia Sophia. Insyaallah pada pekan yang berikutnya. Oh enggak, mungkin 2 pekan atau 3 pekan berikutnya karena masih ada penutup daripada perang salib sekali lagi. Alhamdulillah, sebelum kita tutup kita tanya jawab 1 orang 2 orang, tafadhal silakan. Kalau enggak 1453 terakhir itu. Dari tahun 1096 yang pertama sampai 1453. Perang salib terjadi selama 450 tahun kurang lebih. Udah gitu aja? Dapat hadiah, Pak. Hadiah menjadi suami dan ayah yang hebat. Nanya gitu doang? Iya. Dapat hadiah. Tapi lupa tadi. Ini buku tulisan saya, bukunya berdasarkan pengalaman, ya, gampang dicerna, enak banget dicerna. Silakan. Oh ya, baik. 1 poster Habib Rizik dibakar, 1000 poster terpasang, dan ada di bawah. Tolong dibeli, ya, bukan dibeli deh, diganti ongkos cetaknya. Di bawah sudah disiapin semua. Cuman gocap kan? Berapa? Di bawah pokoknya cuma ganti ongkos cetak doang. Pasang di setiap gang, ya, pasang di setiap lorong, pasang biar semua tahu bahwa jangan pernah coba-coba menyakiti hati umat Islam karena Habib Rizik adanya di hati umat Islam. Jangan coba-coba bakar lagi, jangan coba-coba sakiti, begitu jadinya. Kita pasang di setiap gang. Kalau perlu ada 1 dibakar, 1000 dipasang. Takbir. Insya Allah di bawah ya, jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit. Ngapain lo pada? Nggak nyari untung, nggak nyari duit, nggak nyari kaya dari itu, nggak nyari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Cucu Rasulullah dibilang sampah, cucu Rasulullah dibakar posternya, walaupun nggak bakar. Cucu Rasulullah dirobek-robek wajahnya, kita nggak terima. Karena itu kita pasang lagi, begitu di mana-mana. Itu di bawah udah disiapin posternya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kajian kita cukupkan, langsung kita qomat, kita salat Isya. Bismillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was samiul alim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah. Bismillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.